Halo semuanya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Sir. Oke, pada pertemuan kali ini saya sebagai Kepala Divisi PPT atau Pengembangan Penelitian dan Penerapan SMA Unggulan CT Foundation yang Amsterdam akan menyampaikan beberapa informasi penting mengenai program riset untuk siswa kelas 11 SMA Unggulan CT Foundation ya. Izinkan saya untuk screen share materi atau PPT-nya untuk kalian. Ada beberapa informasi penting yang akan saya sampaikan. Di sini sudah saya katakan tentang program kerja divisi PPT, kemudian apa saja program riset untuk siswa kelas 11. Nah, di sini untuk program riset siswa kelas 11, yang pertama, siswa harus melaksanakan proses pembimbingan proposal bersama pembimbing 1 dan 2. Nah, waktu kamu berada di kelas 10, kamu sebenarnya sudah melakukan proses pembimbingan proposal bersama pembimbing, namun secara daring ya, melalui WA atau email. Nah, karena kamu belum bisa berada di sekolah, maka untuk tahun ini juga kamu harus ya menghubungi atau mengecek pembimbing 1 dan 2 untuk membicarakan tentang proposalnya. Apakah proposalnya direvisi atau tidak, apakah bisa melaksanakan sempro tidak dan sebagainya. Jadi semuanya harus melalui pembimbingan yang ketat, harus disetujui atau di-approve oleh pembimbing 1 dan 2. Nah, kemudian juga kamu sudah saya berikan daftar pembimbing, kamu tahu siapa pembimbingnya, kemudian juga sudah saya kasih email dan handphonenya atau WA-nya, dan kamu bisa langsung menghubungi mereka ya. Yang kedua, siswa harus melaksanakan seminar proposal. Di kelas 11 semester ganjil, semua siswa wajib melaksanakan seminar proposal. Ini merupakan bagian dari program riset kita. Ya, sama seperti di S1 atau S2 atau S3, itu mahasiswa harus mempresentasikan ya proposal penelitiannya di depan pembimbing maupun penguji. Nah, di sini siswa kelas 11 harus mendaftarkan diri untuk sempro, nanti proposalnya akan dipresentasikan di depan forum bersama pembimbing, penguji, dan siap. Nah, jadi kelas 11 ini siswa sudah bisa ya mendaftarkan diri untuk melaksanakan sempro atau seminar proposal. Yang ketiga, siswa harus melaksanakan revisi proposal sesuai masukan atau saran dari penguji. Nah, jadi setelah kalian proposal, setelah kalian melaksanakan sempro, kemudian nanti bakal ada tuh masukan atau saran dari penguji, maka kamu harus memperbaiki atau merevisi proposal kamu sesuai dari masukan mereka, kemudian diverifikasi oleh pembimbing 1 dan 2. Nah, kalau udah beres semuanya, baru bisa kalian melaksanakan penelitian lapangan ya. Nah, yang keempat, mengikuti live teaching metodologi penelitian. Nah, ini sebetulnya sudah terlaksana ya. Waktu kamu di kelas 10, kamu juga sudah melaksanakan live teaching metode. Jadi nggak perlu lagi. Tapi bagi siswa yang mau bergabung, silakan. Selanjutnya, siswa mengumpulkan proposal penelitian yang sudah disetujui sebelum penelitian lapangan. Jadi semua proposal yang sudah disetujui oleh pembimbing bisa langsung kamu kirimkan ke email divisi riset, kemudian kamu bisa melaksanakan penelitian lapangan yang sudah ditentukan jadwalnya. Nah, karena sekarang masih dalam kondisi pandemi, maka kalian bisa melaksanakan penelitiannya di rumah masing-masing ya. Tidak bisa melaksanakan penelitiannya di sekolah atau di lab seperti biasanya. Nah, selanjutnya ini adalah timeline atau rangkaian waktu untuk program riset siswa
bulan depan hingga bulan November kamu sudah bisa melaksanakan Sempro. Ya, tentunya proposal itu sudah kamu kerjakan, sudah kamu tunjukkan atau kamu serahkan kepada pembimbing, kemudian sudah direvisi atau direview oleh pembimbing tersebut, dan selanjutnya kamu bisa langsung menghubungi saya sebagai Kepala Divisi PPT untuk membuat jadwal kapan kamu seminar secara virtual. Ya, dengan catatan proposalnya sudah di-DC, kemudian kuota kamu ada, perangkatnya ada, dan sudah mendapatkan persetujuan dari pembimbing. Oke. Nah, kemudian setelah kamu sempro, maka kamu langsung bisa melaksanakan revisi proposal. Itu juga di bulan Agustus hingga bulan November. Nah, revisi itu jangan lama-lama ya. Setelah kamu sempro, lama waktu langsung kamu kerjakan revisinya. Jangan ditunda-tunda. Ya, harus kamu kerjakan terus dan setelah kamu nanti melaksanakan penelitian ya. Nah, selanjutnya di sini ada validasi instrumen penelitian. Jadi proposal itu dari kapal, kata pengantar, daftar isi, tabel, gambar, daftar lampiran, bab 1, wajib 1, 2, 3, daftar pustaka, dan juga harus ada lampirannya ya. Itu lampirannya bisa berupa instrumen, instrumen tes, instrumen angket, lembar observasi, kemudian uji hedonik dan sebagainya. Disesuaikan sama apa jenis penelitiannya. Kalau kamu penelitiannya tentang kuasi eksperimen, itu harus ada lembar tes, harus ada lembar angket juga, kemudian ada observasi, ada wawancara dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan apa saja jenis penelitian kamu. Validasi instrumen. Nah, ini akan divalidasi oleh 2 orang ahli atau validator, yaitu validator konten dan konstruknya. Itu di bulan Agustus hingga November. Nah, selanjutnya setelah ini sudah selesai semuanya, kamu sudah sempro, sudah bisa proposal, sudah validasi, selanjutnya bisa melaksanakan penelitian lapangan selama kurang lebih 3 bulan. Ya, itu dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret 2022 atau di semester genap. Ya, ini harus kamu lakukan selama 3 bulan. Mudah-mudahan tahun depan pandemi sudah selesai dan kita bisa berkumpul di sekolah dan kalian bisa melaksanakan penelitian lapangannya di sekolah ya. Nah, selanjutnya pembuatan laporan penelitian bab 1 hingga bab 5. Jadi udah lengkap semuanya. Kalau proposal itu bab 1 sampai bab 3 ya, itu proposal. Tapi kalau laporan penelitian itu sudah lengkap semuanya. Bab 1 hingga bab 5, referensinya, ada tentang validasi dari instrumen. Itu dilaksanakan pada bulan Februari 2022. Kemudian selanjutnya ada pembimbingan ya, pembuatan laporan penelitian oleh Grouping 1 dan Grouping 2. Itu dilakukan pada bulan Februari hingga April 2022. Oke. Nah, selanjutnya pengumpulan laporan penelitian lengkap yang sudah direvisi dan disetujui oleh pembimbing dilaksanakan pada pertengahan Mei 2022. Nah, dengan catatan seluruh siswa wajib menyelesaikan laporan penelitian hingga tuntas untuk bisa melakukan seminar hasil di semester 5 atau kamu berada di kelas 12. Nah, jadi untuk program riset di kelas 11 ini, siswa harus sudah melaksanakan sempro, sudah melaksanakan revisi proposal, kemudian sudah melaksanakan validasi, penelitian lapangan, pengerjaan laporan penelitian dari bab 1 hingga bab 5, dan sudah mengumpulkan laporan tersebut yang sudah direvisi oleh pembimbing 1 dan 2. Ini sudah diselesaikan dalam waktu 1 tahun atau 2 semester ya. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan program ini dengan baik dan lancar. Nah, ini merupakan inovasi program divisi riset. Nah, kalau kalian sudah melaksanakan program riset dengan baik selama 3 tahun, maka di sini saya sebagai Kadif akan membuat e-repository artikel penelitian siswa dan akan diintegrasikan ke website. Nah, di sini akan ada kolaborasi antara saya sebagai Kadif Riset dengan IT ya, dengan Pak Ardi. Nanti kalau Pak Ardi sudah membuat website sekolah, itu semua artikel siswa yang bagus-bagus akan kita masukkan ke website sekolah kita. Oke.
Nah, kemudian kalau ada beberapa artikel siswa yang berkualitas dan layak untuk dipublikasikan, maka akan saya publish ke jurnal bereputasi, baik jurnal nasional maupun internasional. Dengan catatan harus sudah melewati tahap reviewing dan lolos dari uji plagiarisme menggunakan software Turnitin atau Trinity atau beberapa software yang lain. Nah, selanjutnya saya akan mengikutsertakan siswa untuk mengikuti seminar atau konferensi nasional sebagai oral presenter atau pemakalah. Nah, di sini satu orang saya anggap layak untuk mengikuti Semnas, yaitu Faiz di kelas 12. Udah saya daftarkan di seminar nasional biologi melalui judul penelitiannya tentang yogurt dari kulit singkong dan tinggal direview oleh editornya. Mudah-mudahan bisa publish ke jurnal terindeks Sinta ya. Mudah-mudahan, doakan saja. Nah, kemudian di sini publikasi satu artikel bimbingan karir hasil kolaborasi dengan guru BK. Nah, kebetulan juga Bu Indah sama Bu Rani sudah memiliki penelitian, maka saya akan membantu mereka untuk mempublikasikan satu artikel bimbingan karir, ya, kemudian satu artikel perpustakaan kolaborasi saya dengan Ibu Hijratun sebagai pustakawan, dan 2 artikel program riset yang sudah saya buat ya sebagai Kadif PPT. Nah, ini merupakan inovasi program revisi riset dan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Oke. Nah, ini merupakan program riset siswa kelas 11 ya. Nah, selanjutnya saya akan share target dan capaian atau syarat yang harus kamu laksanakan sebagai siswa agar program ini bisa berjalan dengan baik ya. Oke, jadi untuk targetnya di sini ada jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Jangka pendek itu 1 hingga 2 tahun, jangka menengah 3 hingga 5 tahun, dan jangka panjang 6 hingga 10 tahun. Nah, di sini kita fokus kepada jangka pendek dulu ya. Nah, yang pertama untuk pelaksanaan riset siswa, seluruh siswa wajib melakukan riset. Yang kedua, seluruh siswa wajib melaksanakan seminar proposal di kelas 11 dan seminar hasil di kelas 12. Kemudian lomba riset. Nah, 5% tim juara lomba skala nasional dan internasional. Ya, jadi ya mudah-mudahan adalah riset siswa yang berkualitas itu bisa kita bawa ke kompetisi atau ke perlombaan riset. Kemudian publikasi jurnal nasional atau internasional. Nah, 10% karya siswa dan guru tembus jurnal nasional berakreditasi dan bereputasi. Dan terakhir adalah kumpulan buku monograf. Ya, di sini dari semua judul riset siswa, dari angkatan pertama hingga angkatan terakhir akan saya buat buku monografnya atau buku kumpulan riset ya. Nah, seperti itu. Nah, apa saja syaratnya untuk bisa mencapai target tersebut? Nah, di sini diperlukan mental dan karakter. Nah, siswa harus bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab, tekun, ulet dan responsif atau tanggap terhadap segala kondisi dan situasi, dan memiliki waktu yang baik, ya, memiliki time management yang baik. Nah, ini merupakan karakter yang harus dimiliki oleh seluruh siswa untuk bisa melaksanakan program riset dengan baik dan benar. Nah, di sini apa saja kendalanya? Jadi walaupun kamu memiliki mental dan karakter yang baik, tetapi kalau ada kendalanya itu juga bisa menjadi masalah, ya. Nah, di sini kendala yang biasanya dihadapi oleh siswa dan guru adalah waktu ya. Nah, di sini waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan riset pada hari Sabtu relatif sedikit. Riset 2 kali selama 1 bulan dengan durasi 2 jam jika ada kegiatan. Nah, ini merupakan waktu ketika di sekolah. Ini pembelajaran tatap muka nih. Tetapi kalau daring atau PJJ, berarti di sini fleksibel ya, waktunya bisa kapan saja, bisa setiap hari. Kalau kamu sudah selesai mengerjakan tugas-tugas akademik di psikologi, maka kalau ada waktu kamu bisa mengerjakan proposal atau bisa menghubungi pembimbing kamu untuk melakukan proses pembimbingan riset ya. Berarti di sini lebih diuntungkan kalau PJJ karena waktunya fleksibel dan relatif lebih banyak gitu. Yang kedua, belum ada buku panduan penulisan karya ilmiah dan relevan. Nah, ini merupakan sudah kita cari solusinya karena saya beserta
Pak Daulat sudah membuat buku panduan penulisan karya ilmiah yang relevan untuk sekolah kita. Nah, soft copy-nya bisa kamu download di Psikologi, sudah saya upload. Tetapi kalau misalnya kamu agak punya masalah untuk mendownload, nanti saya akan kirimkan ke grup kita ya, ke grup riset kelas 11. Nah, selanjutnya literasi membaca serta motivasi siswa itu sangat rendah. Nah, siswa di sini memiliki tingkat membaca yang rendah, kalau saya katakan ya. Game daripada membaca. Membaca itu tidak harus di buku cetak gitu, tapi juga bisa langsung membaca artikel di online atau di beberapa platform online seperti itu ya. Nah, jadi semakin canggih maka semakin mudah kamu untuk bisa mengakses bacaan yang berkualitas ya. Kamu baca artikel, baca jurnal, atau membaca referensi-referensi yang berhubungan dengan proposal kamu. Oke, yang keempat, pengetahuan siswa akan metopel itu tergolong rendah. Nah, makanya untuk tahun kedua ini kita sudah membuat mata kuliah metopel ya, sama seperti di kuliahan S1, S2, S3, mereka juga ada metopel. Nah, waktu tahun-tahun pertama itu memang belum ada metopel. Jadi siswa itu nggak tahu sebenarnya seluk-beluk riset, apa saja tipe-tipe penelitian, dan sebagainya. Jadi untuk tahun kedua ini kalian bersyukur ya, cukup beruntung bisa mendapatkan ilmu atau mendapatkan informasi tentang metodologi penelitian ya. Nah, kemudian di sini kegiatan riset dan karya ilmiah remaja baru diperoleh siswa pada waktu SMA. Karena waktu di tingkat SD sampai SMP kamu belum ada program riset. Nah, begitu masuk di SMA unggulan CT Foundation, kamu sudah menemukan ada sih program ekstrakurikuler yang wajib dilaksanakan di sekolah kita, yaitu program riset. Dan belum tentu SMA di Kota Medan lainnya memiliki program riset. So you are so lucky to be here. Ya, kamu beruntung ada di sini karena mendapatkan program riset yang tentunya sangat bermanfaat untuk kamu ya, sebagai batu loncatan ketika nanti di S1 kamu sudah punya pegangan, sudah punya pedoman mengerjakan proposal penelitian yang baik dan benar ya. Nah, kemudian di sini kurangnya instrumen atau alat praktikum yang menunjang proses penelitian yang berkualitas. Ini khususnya untuk penelitian eksperimen murni ya, yang membutuhkan alat laboratorium untuk mendukung proses penelitiannya. Nah, jadi memang saya akui di sini masih belum lengkap untuk alat-alat praktikum. Kalau yang sederhana ada masih tersedia, tetapi untuk autoclave misalnya atau mikroskop stereo itu belum ada, belum kita sediakan di sekolah. Mudah-mudahan untuk ajaran pro nanti Dana BOS bisa kita gunakan untuk membeli alat-alat praktikum yang lebih canggih ya, yang lebih bagus. Kemudian ketersediaan komputer yang terbatas. Nah, kalau di sekolah kita memang ada keterbatasan komputer. Biasanya siswa itu mengerjakan proposal di perpustakaan. Di situ hanya ada sekitar 8 unit komputer, 6 bagus, 2 rusak. Jadi hanya 6 yang bisa dioperasikan. Kemudian kalau komputer di lab komputer itu di Labcom itu lumayan banyak, tapi memang ada yang bagus, ada yang rusak gitu. Nah, jadi memang di sini siswa mesti berganti-gantian, nggak bisa seluruhnya menggunakan komputer. Nah, karena di sini ada 12 kelas, otomatis itu siswa harus istilahnya siapa cepat dia dapat gitu ya. Siapa yang cepat di perpustakaan atau di Labcom, dialah yang bisa menggunakan komputer gitu. Nah, kemudian juga waktu untuk menggunakan komputer itu nggak bisa setiap saat gitu ya. Ada waktu-waktu tertentu. Misalnya kalau pagi itu kalian belajar di kelas, kemudian ketika istirahat kamu bisa membuka komputer di perpustakaan atau di Labcom gitu ya. Atau ketika sore hari juga bisa gitu. Sampai malam hari itu biasanya perpustakaan dibuka. Nah, kemudian ada juga beberapa siswa yang memiliki laptop sendiri, itu lebih bagus. Jadi memang disarankan kalau memang punya uang gitu ya, kamu ada tabungan, ya kamu bisa membeli laptop atau membeli notebook yang kecil aja. Yang penting bisa kamu gunakan untuk mengerjakan proposal ya. Seperti itu. Jadi memang di sini harus ada laptop memang untuk mengerjakan tugas-tugas
bukan hanya mengerjakan proposal saja, tetapi juga mengerjakan tugas-tugas dari mata pelajaran yang lainnya. Oke, nah apa solusinya? Jadi walaupun ada kendala, ada masalah, tapi kita berusaha untuk mencari solusinya atau jalan keluarnya. Di sini yang pertama, walaupun durasi pelaksanaan riset hanya hari Sabtu, namun siswa dapat melaksanakan bimbingan pada hari yang lain. Nah, apalagi sekarang kamu daring ya, jadi waktunya sangat banyak available ya. Yang kedua, sudah ada buku panduan penulis secara ilmiah yang dikembangkan oleh Kadif dan kepala sekolah. Itu sudah ada, bisa kamu download. Yang ketiga, sudah ada Metopel, serta sudah diberikan paparan tentang statistik atau penggunaan software SPSS, itu sudah kamu dapatkan di kelas 10 kemarin, waktu saya memberikan materi tentang Metopel ya. Yang keempat, memberikan workshop atau lokakarya kepada siswa minimal 2 kali dalam 1 semester. Nah, ini udah diberikan workshopnya. Yang kelima, pengadaan alat praktikum yang lengkap dan menunjang kegiatan riset. Ada beberapa yang sudah ada, tetapi juga ada beberapa alat yang mesti kita beli gitu. Tapi ini masih bisa kita akalin ya, masih bisa kita siasati untuk bisa mendapatkan alat ini. Yang terakhir, pengadaan komputer yang dikhususkan untuk kegiatan riset dan ditambah laptop pribadi siswa. Jadi di sini sebetulnya ada 3 tempat nih. Ada di perpustakaan, lab komputer, sama lab bahasa. Itu semuanya ada komputer. Nah, kalau kalian bisa berganti-gantian atau bisa membuat jadwal piket untuk jadwal siapa yang menggunakan komputer ini, itu saya rasa bisa diakomodasi gitu ya, ditambah lagi dengan penggunaan laptop pribadi siswa. Oke, nah ini merupakan syarat yang harus kamu capai untuk bisa melaksanakan program riset dengan baik ya. Oke, ini time schedule-nya tadi udah saya singgung pada materi sebelumnya. Ini merupakan program kerja saya sebagai Kadif ya. Nah, ini bukunya jangan cuma kalian lihat, tapi kalian download ya. Kalian simpan di laptop atau di handphone kalian. Jadi kalau ada waktu bisa kalian baca buku ini lengkap sekali ya. Dari segala jenis penelitian ada gitu. Ya bisa kamu lihat. Nah, kenapa buku ini dibuat? Agar siswa memiliki kemudahan ya dalam menulis atau mengembangkan laporan penelitian yang berkualitas. Nah, sebelumnya waktu kalian mengumpulkan proposal di kelas 10 itu, saya lihat masih banyak siswa yang tidak mengerjakan proposal yang baik yang disesuaikan dengan buku pedoman riset ini. Jadi masih banyak yang asal-asalan, baik itu template-nya, kemudian jenis tulisannya, ukuran tulisannya, formatnya itu masih banyak yang salah. Yang paling fatal adalah ada beberapa siswa yang membuat abstrak. Nah, itu sangat lucu sekali ya. Kenapa lucu? Karena abstrak itu dibuat setelah melaksanakan penelitian lapangan dan sudah mengerjakan bab 4 hingga bab 5. Nah, kalau di kelas 10 kemarin, kalian cukup membuat proposal bab 1 hingga bab 3 saja. Jadi, tidak usah membuat abstrak. Nah, tetapi masih ada yang membuat abstrak. Mungkin karena belum paham ya, jadi ya saya maklumi juga. Terus yang paling konyolnya adalah ada satu orang siswa yang membuat sampai bab 5. Sampai bab 5 itu saya ketawa dan saya bilang sama pembimbingnya, inilah Bu proposal siswa Ibu gitu. Dan dia kemarin juga agak marah sama siswa itu karena tidak mendengarkan apa yang dibilang sama pembimbingnya, sehingga itu banyak yang salah dan bisa membuat malu juga gitu. Jadi untuk proposal itu hanya bab 1 hingga bab 3 saja ya guys. 4-5 itu jangan dibuat dulu, tunggu udah selesai revisi dan penelitian baru bisa mengerjakan bab 4 dan bab 5. Dan juga abstrak itu jangan dibuat di proposal. Oke. Nah, yang pasti kamu membuat proposal itu sesuai dengan formatnya lah, sesuai dengan template-nya. Jadi ada cover, ada lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, bab 1 pendahuluan, bab 2 daftar kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, ada referensinya, baru ada lampirannya. Jadi ya lengkap ya, lengkap semuanya. Nah,
Kemudian ini contohnya guys, nah, bisa kamu lihat. Jadi tidak hanya buku yang saya buat, tapi juga ada beberapa contoh dari jenis penelitian. Nah, kalau kalian meneliti tentang eksperimen murni misalnya, inilah contoh contoh laporannya gitu ya. Nah, bisa dilihat ini judulnya, identitas diri, logo sekolah, kemudian diganti tahunnya 2021 gitu. Ini waktunya bisa berubah ya, tergantung kamu berada di tahun berapa. Kemudian di sini ada nama pembimbingnya, persetujuan dari kepala sekolah, ya. Kemudian ada lembar persetujuan, ini kamu buat setelah sudah seminar hasil ya. Jadi waktu sempro ini jangan dibuat, kosongkan dulu. Oke. Kemudian ini nggak usah dibuat, ini kamu buat ketika berada di kelas 3 ya, setelah melaksanakan semhas, seminar hasil. Abstrak jangan dibuat, ini nanti aja kamu kerjakan. Ya, abstrak itu kamu buat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian kamu buat kata pengantarnya, ya, daftar isinya, ya. Ini kamu buat lebih rapi seperti ini ya. Nah, kamu ikutin contoh yang ada di sini. Ada halamannya. Kemudian di sini ada juga daftar tabelnya. Nah, ini kamu sesuaikan dengan halaman berapa dia. Jadi jangan asal-asal ya. Misalnya tabel 21, halaman berapa? Kamu lihatlah di Word-nya. Baru kamu sesuaikan di sini. Ya. Daftar gambar, daftar lampiran, ya harus lengkap semua, bab 1 pendahuluan, ya di sini dibuatlah semua. Oke, selesai, kamu udah paham kan cara membuat proposal ini ya, tinggal dibaca aja buku pedomannya, mudah-mudahan bisa. Oke, nah ini contoh lampiran dari contoh lampiran dari laporan penelitian eksperimen murni atau true eksperimen ya. Oke, ini adalah SOP dari proses penulisan dan pembimbingan laporan penelitian ya. Nanti soft copy-nya akan saya kirimkan ke psikologi atau saya kirimkan ke WA group aja ya. Nah, di sini ada tujuannya, ada ruang lingkupnya, ya, ada standar mutunya, prosedurnya. Nah, jadi kamu harus tahu bagaimana prosedur pengajuan penyusunan laporan penelitian. Nah, di sini semua lembaga harus memiliki SOP, tidak hanya di sekolah kita. Di kampus juga akan ada mengeluarkan SOP ya tentang tata cara bimbingan, tata cara penulisan proposal, laporan penelitian, tata cara bimbingan tata cara penelitian lapangan, kemudian SOP tentang validasi, SOP seminar hasil, itu semuanya ada nanti. Ya, kamu tinggal baca aja di sini. Ya, ini yang mesti kamu patuhi ya. Karena ini udah saya sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Jadi itu semua lembaga itu memiliki SOP yang berbeda-beda. Nggak bisa kita samakan ya. Kemudian SOP tata cara komunikasi yang sopan gitu ya. Itu kamu harus tahu. Jadi nggak boleh sembarangan kita menghubungi pembimbing ketika dia lagi sibuk, ketika waktunya sudah istirahat, itu nggak boleh. Jadi itu siswa harus tahu jam-jam kapan dia bisa komunikasi, apakah guru itu sibuk atau tidak gitu ya. Kalau sibuk jangan diganggu dulu. Kalau ada waktu yang kosong baru bisa dikomunikasikan ya tentang proposal penelitiannya ya. Jadi harus tahu adab atau etika komunikasi yang baik kepada pembimbing. Oke. Nah, ini bisa kamu baca aja. Nah, selanjutnya saya akan nge-share tagihan ya, tagihan riset. Nah, waktu kelas 10 masih ada siswa yang belum mengumpulkan proposal penelitiannya. Jadi nilainya masih merah nih ya, masih belum tuntas. Selanjutnya saya akan nge-share daftar judul ya, daftar judul penelitian. Nah, di sini sebagian siswa masih ada yang belum memiliki judul nih. Ya, jadi masa kelas 11 belum ada judul. Kalau belum ada judul gimana mau membuat proposal? Jadi harus ada judulnya dulu, sudah di-approve oleh pembimbing baru bisa mengerjakan proposal penelitian ya. Nah, ini judulnya. Nah, kalau misalnya kalian ingin mengganti judul,
kamu harus ngomong dulu ya, kamu harus diskusi terlebih dahulu bersama pembimbing 1 dan 2 untuk mengganti judulnya. Kamu kasih alasan, kenapa kamu ingin mengganti judul? Apakah karena bahannya nggak ada, atau alatnya nggak ada, atau mungkin lokasinya jauh, atau instrumennya sulit untuk dibuat sehingga kamu ngerasa susah untuk mengerjakannya, boleh-boleh aja. Ya, yang pasti kamu harus memberikan alasan yang masuk akal, alasan yang jelas. Kenapa kamu mengganti judul? Ya, kamu hubungi pembimbing. Nah, setelah di ACC atau disetujui, nah baru kamu bisa mengganti judul ya. Akan saya ganti judulnya di sini. Nah, kalau ini merupakan judul yang sudah fix, yang sudah disetujui oleh pembimbing, ya mudah-mudahan tidak ada lagi penggantian judul. Semuanya udah oke dengan judulnya ya. Nah, tapi juga masih ada siswa yang belum memiliki judul. Ini harus segera dibuat. Jangan sampai tunggu kamu ditegur dulu baru mau mengerjakan. Ya, kalau bisa cepat, jangan lama-lama. Nah, kalau untuk membuat judul itu sebetulnya nggak susah. Kamu tinggal lihat aja di internet, ya di Google itu kamu cari, misalnya kamu pengennya apa gitu. Nanti di mesin pencarian akan keluar apa jurnalnya, apa artikelnya, kamu tinggal lihat saja. Nah, kalau misalnya kamu sanggup untuk mengerjakannya, baru kamu komunikasikan ke pembimbing. Pak, ini judul saya gimana Pak? Apakah sudah oke? Nah, kalau udah oke, baru kamu WA saya, Pak, ini judul saya sudah di ACC oleh pembimbing. Nanti baru saya buat di sini judulnya ya. Nah, kamu tinggal mencari 3 judul. Nah, 3 itu akan dipilih salah satu oleh pembimbing ya. Nah, jadi jangan lama-lama untuk menentukan judul penelitian agar kamu bisa mengerjakan proposal penelitian di semester ini dan bisa melaksanakan seminar proposal. Oke, selanjutnya untuk daftar nama pembimbing. Nah, Bapak rasa untuk pembimbing sudah fix ya, tidak ada penggantian lagi karena udah saya buat waktu di kelas 10. Atau jangan-jangan di sini ada yang lupa sama pembimbingnya? Masih ingat kan pembimbing siapa? Masih, Sir. Masih ingat ya. Jangan sampai kamu lupa sama pembimbing kamu karena nggak pernah jumpa kan. Daring terus, jadi begitu ditanya siapa pembimbing kamu, nggak tahu saya apa, itu jadi masalah gitu ya. Jadi kamu harus ingat siapa pembimbing kamu tahu alamat emailnya dan tahu nomor WA-nya. Ya, kamu boleh berkomunikasi melalui WA atau email, tapi Bapak sarankan melalui WA karena itu pembimbing jarang untuk membuka email ya, belum tentu bisa membuka email setiap saat. Tapi kalau WA itu insya Allah setiap saat bisa membuka isi dari ini ya, dari pesan orang gitu ya. Nah, Bapak sarankan kamu menghubungi pembimbing melalui WA saja. Oke, ini daftar pembimbing kamu. Nah, satu lagi saya ingin membahas tentang evaluasi waktu kamu mengerjakan proposal itu. Oke, coba dulu satu orang jelaskan bagaimana proses pembimbingan kamu selama ini. Saya pengen tahu lah. Coba Zaini, gimana proses bimbingan waktu di kelas 10? Saya bimbing setelah saya kerjakan sampai bab 3, Sir. Saya kasih sama pembimbing saya, Sir. Terus direvisi 1 kali, baru habis itu, Sir, saya tanya, Sir, entah perlu direvisi lagi atau enggak, Sir. Habis itu belum dijawab-jawab, Sir, sampai sekarang. Berarti ada gangguan komunikasi juga ya. Yang pertama kamu sudah memberikan proposal kepada pembimbingnya, kemudian dibalas, ya dikasih revisi. Selanjutnya untuk komunikasi kedua ada gangguan di situ ya, ada kendala. Jadi tidak dibalas lagi oleh pembimbingnya. Nah, itulah yang menjadi kendala di sekolah kita. Jadi kurangnya kesadaran gitu. Ya mudah-mudahan untuk tahun ini akan ada perubahan ya. Itu semua pembimbing aware dan peduli dengan siswa bimbingannya agar tidak ada yang namanya gangguan di tengah jalan. Jadi lancar-lancar aja kerjasama antara guru dan siswanya gitu. Mudah-mudahan ya. Tapi gini, kalau misalnya memang tidak dibalas oleh pembimbingnya, kamu bisa menghubungi saya, kamu konfirmasi. Pak Jemi, pembimbing saya belum membalas pesan saya selama 1 bulan misalnya, atau selama 1 minggu. Nah, kamu bisa menghubungi saya. Nanti saya akan mencarikan solusi atau jalan keluar bagaimana agar siswa itu tidak di-PHP-in atau tidak dikecewakan. Tetapi memang masih banyak laporan siswa yang tidak sesuai dengan buku riset kita. Nanti tinggal diperbaiki aja ya. Nanti kamu kerjakan lagi
proposalnya, kamu perbaiki isinya, jenis tulisannya, ya. Kemudian ukuran tulisannya, pakai halaman, kemudian kamu buat lebih lengkap lagi, ada covernya. Nah, kemarin itu masih banyak siswa yang tidak membuat cover, jadi langsung isinya aja, nggak ada kata pengantar, nggak ada daftar isi gitu ya. Pokoknya nggak lengkap aja. Jadi harus lengkap semuanya. Waktu masih ada, kita menyongsong tahun ajaran baru ya. Jadi semuanya harus baru, harus ada perubahan, harus ada transformasi perubahan ya. Nah, semuanya harus melaksanakan program riset dengan baik ya, walaupun kita sekarang dalam kondisi yang tidak baik gitu ya di tengah wabah, tapi kamu tidak patah semangat untuk terus mengerjakan tugas-tugas sekolah, termasuk program riset ini. Apakah ada pertanyaan dari siswa-siswi sekalian tentang pemaparan materi saya pada pagi hari ini? Oke, pertanyaan dari Mokti, kalau nggak punya laptop harus diusahain seharus punya. Nah, kalau saya nggak bisa memaksa ya, itu kan tergantung dari kemampuan dan kesanggupan kamu dan orang tua gitu. Nah, saya nggak bisa memaksa kamu harus punya laptop. Ya, kalau memang nggak punya uangnya, nggak bisa beli laptop kan. Tetapi kalau misalnya kamu punya niat untuk mengerjakan proposal, itu semua cara ada. Misalnya kamu bisa pinjam sama teman kamu, atau sama tetangga, atau sama saudara yang punya laptop. Ya, mudah-mudahan ada ya tetangga atau saudara kamu yang punya laptop, saya rasa bisa diusahakan. Atau kalau tempat tinggal kamu ada warnetnya, kamu bisa mengerjakan proposal di warnet gitu ya. Memang sekarang kita nggak bisa memaksa orang harus punya laptop gitu ya. Apalagi sekarang banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, banyak yang orang tua itu tidak mendapat gaji lagi gitu. Nah, memang sekarang serba susah gitu kalau harus punya laptop atau harus membeli laptop lagi gitu. Tetapi mudah-mudahan ya, Mukti Salim dan semuanya yang memang nggak punya laptop, kalau memang kamu punya niat, itu pasti akan ada cara gitu. Allah akan membukakan jalan untuk kamu yang memang punya keinginan yang kuat untuk sukses, itu serasa jalannya pasti ada gitu. Kamu harus yakin akan hal itu. Jadi walaupun kita sekarang dalam kondisi keterbatasan atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi kalau kita ada niat, ada tekad, ada kemauan yang keras, mudah-mudahan itu semuanya akan ada aja jalannya gitu. Yeah, you have to believe in yourself that someday God will open the door for you. Ya seperti itu. Jadi saya rasa nggak masalah kalau memang ada uang dan memang ada tabungan kamu nggak masalah. Nah, karena kemarin saya dapat info nih dari abang kelas kamu, dia menang lomba, dapat duit di laptop gitu. Itu bagus kan? Jadi ikuti lomba, kemudian uangnya ada, dapat bantuan juga dari orang tua atau dari saudaranya, bisa beli laptop gitu. Itu lebih bagus lagi. Tetapi kamu nggak boleh memaksa orang tua, Mak, ya belikan laptop untuk aku ya, nggak boleh seperti itu. Karena kita nggak tahu bagaimana kemampuan orang tua masing-masing. Jadi kita nggak bisa memaksakan harus ada gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Masalah tugas-tugas? Jumadi. Oke, Sempro itu bisa menggunakan apa saja, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan handphone, ya asalkan koneksinya lancar, kuota kamu cukup untuk bisa melakukan Sempro itu secara virtual. Nah, Sempro itu menggunakan platform Zoom. Nah, Zoom itu memang lumayan memakan kuota ya. Jadi untuk menghematnya, kamu bisa mematikan video, ya. Kamu di situ hanya ngomong aja presentasi. Kalau saya sudah mengizinkan kamu untuk berbicara, silakan berbicara. Kamu aktifkan audio kamu. Nanti setelah kamu selesai presentasi akan ada tanya jawab ya oleh penguji seperti itu. Nah, setelah itu kamu jawab hingga waktunya sudah habis, nah baru selesai gitu ya. Jadi memang saya batasi waktunya jangan lama-lama, sekitar setengah jam aja. Itu sudah mencakup presentasi, tanya jawab, dan kesimpulan dari peserta Sempro seperti itu. Jadi bisa menggunakan laptop atau handphone. Tetapi kalau ada laptop lebih bagus lagi.
Ya, seperti itu. Nah, kalau pakai laptop, kamu bisa screen share PPT sendiri. Tetapi kalau dari handphone, kamu tidak bisa screen share. Nah, kalau misalnya kamu menggunakan handphone, berarti untuk yang screen share adalah saya sebagai host-nya, ya. Jadi nggak apa-apa. Semuanya bisa kita pecahkan masalahnya gitu ya. Sir, kan untuk sempro kita pakai PPT kan, Sir? Ya, PPT-nya itu harus disetujui pembimbing juga, Sir? bebas sebetulnya. Jadi tidak ada kekhususan harus dilihat oleh pembimbing. Kalau proposal itu harus dilihat, harus direvisi oleh pembimbing, isinya semuanya harus direvisi oleh pembimbing kamu sebelum diseminarkan. Nah, untuk PPT itu bebas. Masing-masing orang memiliki kreativitas dalam membuat PPT-nya. Ada yang mau pakai animasi, silahkan. Ada yang mau biasa-biasa aja, silahkan. Jadi tidak ada pembatasan kreativitas. Dan juga tidak perlu dilihat lagi oleh pembimbing. Namun, kalau kamu ngerasa pengen menunjukkan PPT kepada pembimbing, boleh-boleh saja. Tidak menjadi masalah. Ya, tetapi kalau proposal itu wajib hukumnya direvisi atau diperbaiki oleh pembimbing. Karena nggak boleh sembarangan juga dikirimkan tanpa ada proses revisi atau review yang jelas ya. Oke, Khadijah, untuk menentukan waktu seminar proposalnya harus tanya ke pembimbing dulu ya, atau tentuin sendiri. Nah, kalau sudah di ACC, kamu bisa langsung menghubungi saya. Gitu. Jadi kamu juga bisa gini, kamu udah ngomong sama pembimbing 1 dan 2, udah disetujui nih, udah di ACC. Kemudian kamu udah siap untuk sempro, ya silakan. Jadi itu waktunya bebas, kapan aja bisa. Dari bulan Agustus hingga bulan November. Kamu bisa kapan aja mau sempro di sekitar bulan itu. Lebih cepat, lebih baik. Jadi kamu tunjukkan proposal, sudah dibaca atau direvisi oleh pembimbing 1 dan 2, sudah membuat PPT, punya kuota, punya perangkat elektronik, punya koneksi yang kencang atau yang stabil, kemudian kamu hubungi saya, Pak Jimmy, saya mau daftar sempro. Langsung akan saya buat jadwalnya beserta pengujinya ya. Jadi waktu itu bisa kapan aja gitu, asalkan proposalnya sudah disetujui oleh pembimbing 1 dan 2. Nah, tata cara untuk penyerahan proposal itu yang pertama, proposal itu kamu kirimkan ke pembimbing 2 dulu. Ya, setelah di-ACC oleh pembimbing 2, baru masukannya kamu kirimkan ke pembimbing 1 untuk diverifikasi lagi. Jadi ada 2 kali pembimbingan tuh. Nah, untuk waktu itu tergantung pembimbingnya, bisa berkali-kali. Kalau misalnya udah bagus, bisa cuma sekali aja. Kalau misalnya ada yang kurang bagus lagi, itu bisa berkali-kali, bisa sampai 3 sampai 4 kali atau bahkan lebih dari 5 kali. Tergantung dari kebijakan pembimbingnya gitu. Jadi semakin cepat kamu menyerahkan proposal, maka semakin cepat juga kamu akan sempro. Jadi jangan lama-lama tuh. Udah dikasih revisi sama pembimbing, kamu kerjakan terus, jangan dianggurin, jangan ditunda-tunda. Nanti makin lama makin lama waktunya. Jadi kamu harus cepat, harus gercep, gerak cepat dalam mengerjakan proposal ini ya. Oke, jadi intinya kamu kerjakan proposal sesuai sama buku panduan riset, kamu serahkan ke pembimbing 2, udah di ACC, kamu kerja ke revisinya, kemudian kamu kirimkan ke pembimbing 1, sudah direvisi, udah di ACC dua-duanya, nah baru bisa kamu daftar untuk seminar proposal di kelas 11 ini. Oke, pertanyaan dari Nadia. Oke, kalau pembimbing satunya sudah tidak ada, maka akan digantikan oleh penggantinya. Nah, sebelumnya almarhum Abi Henry itu digantikan oleh Pak Nasihin. Nah, jadi WKS kurikulum kita itu, kalau tidak salah nih ya, ini kan memang belum official nih, belum resmi. Cuma saya dapat info bahwa nanti yang menggantikan posisi Abi Henry adalah Pak Nasihin. Jadi bagi siswa yang mendapatkan pembimbingnya Abi Henry dulu, maka sekarang digantikan oleh Pak Nasihin. Kemudian kalau pembimbing dulu Pak Nasihin akan digantikan oleh guru bahasa Inggris yang lain, seperti itu ya. Jadi itu tinggal tukar posisi aja.
Jadi kalau guru pembimbingnya udah nggak ada, maka akan digantikan oleh guru yang ada, yang satu rumpun dengan dia. Paham ya? Oke, kalau Pak Daulat, di sini kan Pak Daulat udah nggak ada, Abi Henry udah nggak ada, maka Pak Daulat akan digantikan oleh Pak Imam. Udah jelas ya. Nah, di sini kepala sekolah kita adalah Pak Imam Kusnodin, maka posisi Pak Daulat akan digantikan oleh Pak Imam. Oke, paham ya? Mukti Salim. Paham, Sir. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya silakan. Kita batasi sampai jam 9:30 ya. Oke. Nanti kalau siswa yang sudah mengirimkan proposal tetapi nilainya belum saya perbaiki, kamu tinggal hubungi saya aja ya. Kamu tunjukkan buktinya, nanti akan saya hubungi wali kelas kamu untuk mengganti nilainya dan akan dicetak rapotnya. Oke. Sebelum sempro, kamu masih punya waktu untuk berpikir ulang, mau ganti judul atau mau ganti fokus penelitian, silakan. Tetapi kalau sudah sempro, nggak boleh diganti lagi. Ya, jadi kita tuh nggak boleh suka hati atau nggak boleh sembarangan dalam mengerjakan proposal atau mengerjakan program riset. Jadi harus terstruktur. Ya, kamu pikirkan matang-matang dulu. Apakah kamu sanggup untuk mengerjakannya? Apakah waktunya ada? Tidak mengganggu waktu kamu belajar. Kemudian apakah sumber dayanya ada, misalnya untuk alatnya, kemudian bahan-bahannya, respondennya, lokasinya itu harus kamu pikirkan matang-matang. Ya, misalnya kemarin saya tanya tuh si Marcelino, dia meneliti tentang minyak ikan hiu gitu. Saya tanya, di kampung kamu ada ikan hiu? Dia bilang ada. Nah, kemudian itu apakah ikan hiunya ada setiap saat? Dia bilang ada, Pak, gitu. Nah, kalau misalnya kalau misalnya ada dan tersedia nggak masalah. Ya, bagus. Kalau ada sumber dayanya saya sangat menghargai, silakan kamu saya bebaskan untuk mencari fokus penelitian, tapi harus ada nih. Kalau misalnya nggak ada, nanti kamu akan bingung sendiri bagaimana mengerjakannya. Karena itu pengalaman yang sudah seperti abang kelas kamu yang lalu ketika mengerjakan proposal penelitian. Nah, ketika dia ingin riset itu, pasti akan ada aja kendalanya, yang nggak ada bahannya, nggak ada alatnya, harganya mahal, tempatnya jauh. Nah, terakhir apa yang terjadi? Dia nggak bisa melakukan penelitian lapangan dan terakhir gagal gitu. Jadi usahakan semuanya harus ada nih, segalanya, sumbernya harus ada. Jangan sampai nanti satu yang nggak ada itu bisa mengganggu proses penelitian kamu. So you have to think about it wisely. Zaini, saya boleh langsung sempro atau masih harus ngecek pembimbing? Zaini, kalau proposal kamu sudah kamu serahkan ke pembimbing sebelumnya? Udah direvisi belum? Ada nggak catatan revisinya? Udah sekali revisi, Sir. Nggak bisa sekali, harus itu kamu serahkan ke pembimbing 2 saja atau ke semua pembimbing? Pembimbing 2 aja, Sir. 1 belum ya? Belum, Sir. Nah, berarti nggak boleh. Jadi harus ada pembimbingan dari 2 orang pembimbing kamu. Nggak boleh cuma 1 orang aja ya. Berarti kamu nih wajib menyerahkan proposalnya. Jadi intinya di sini belum ada yang bisa sempro karena semuanya masih belum lengkap proses pembimbingannya. Jadi saya tunggu di bulan Agustus kalau siswa sudah mendapatkan persetujuan dari pembimbing, kamu buktikan kamu tunjukkan bukti bimbingannya, kemudian kamu kirimkan screenshot bahwa memang kamu sudah disetujui oleh pembimbing untuk sempro, baru saya buat jadwalnya. Ya, jadi kamu sekarang sudah bisa ancang-ancang untuk melengkapi proposalnya, kemudian kamu kirim kamu harus WA dulu pembimbing. Pak, Bu, saya mau mengirimkan proposal saya. Nah, kalau misalnya silahkan, udah disetujui oleh pembimbing, baru kamu kirimkan ke WA atau ke email guru tersebut. Nah, kemudian kamu bilang, pokoknya itu waktunya jangan lama-lama ya, itu udah saya batasi 2 minggu paling cepat ya, itu 2 minggu paling cepat harus selesai revisinya, kemudian dikirimkan balik ke siswa tersebut untuk diperbaiki revisinya. Nah, setelah udah selesai, kamu tunjukkan lagi kalau udah selesai, baru nanti yang pembimbing 2 memberikan kamu kesempatan untuk memperbaiki lagi dan langsung dikirimkan ke pembimbing 1.
gitu. Jadi sebetulnya guys, untuk proses bimbingan ini sangat panjang. Ya, sangat panjang prosesnya, tidak sebentar, itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Asalkan memang fokus dan intens ya, tidak menunda-nunda pekerjaan. Jadi harus ada persetujuan dari 2 orang pembimbing saja ya Zaini. Oke, nanti untuk semua materi riset akan saya kirimkan ke WA grup ya. Jadi pastikan semua siswa tetap di grup tersebut, tidak boleh ada yang keluar. Oke, kalau begitu, jika tidak ada pertanyaan dari siswa-siswi sekalian, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.